Baik, jual beli online atau pasar e-commerce terus menggeliat di tanah air. Di mana Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di Asia. Dan bahkan pasar e-commerce kita ini diprediksi akan bernilai 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 910 triliun dalam 3 tahun mendatang. Lalu seperti apa pesatnya perkembangan serta potensi yang mungkin bisa Anda manfaatkan juga dari pertumbuhan e-commerce ini? Saya akan membahasnya lebih lanjut untuk Anda pagi ini dalam e-commerce makin moncer. Baik, pertama kita lihat ya, penopang utama dari pesatnya perkembangan e-commerce ini tak lain adalah kita sendiri sebagai pengguna aktif internet. Yang per Januari 2019 jika kita mengutip data We Are Social Hotsuite, ini penetrasi penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 56% atau sekitar 150 juta dari 267 juta penduduk Indonesia. Jadi kita bisa lihat sekali ya perkembangannya ini sangat pesat. Dan artinya ini ya lebih dari separuh penduduk Indonesia telah melek internet. Dan lembaga riset yang sama mengatakan angka ini akan meningkat sekitar 20 juta orang per tahunnya. Nah, dan kalau kita lihat ya pertumbuhan ini tercermin dari jumlah pengguna internet yang pernah atau bahkan sering berbelanja online atau kalau bahasa kerennya nih online shopper. Nah, kita lihat ya dari 2016 hingga saat ini pertumbuhannya selalu di atas 10% atau 2 digit setiap tahunnya. Di mana per Januari 2019 jumlah online shopper kita ini sudah mencapai 35 juta orang. 35 juta orang atau ini meningkat sekitar 40% jika kita bandingkan dengan 2016 lalu yang sebesar 24,9 juta orang. Jadi terus merangkak naik ya setiap tahunnya jumlah online shopper kita ini. Dan yang menariknya nih kalau kita lihat lagi ya jumlah online shopper kita yang saat ini sebesar 35 juta orang tadi ini hanya sekitar 23% dari jumlah pengguna internet kita. Jadi masih banyak sekali ruang untuk pasar e-commerce kita ini untuk terus tumbuh seiring berubahnya pola belanja masyarakat dari offline ke online dalam beberapa tahun ke depan. Baik, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ya nilai transaksi dari pasar e-commerce dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini berdasarkan data dari Bank Indonesia yang mengumpulkan nilai transaksi dari beberapa pemain terbesar e-commerce tanah air seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan teman-temannya ya. Per Mei 2019 atau data terbaru year to date ini angkanya sudah mencapai 28,8 triliun rupiah ya atau sekitar 29% dari target BI yang sebesar 99 triliun rupiah sepanjang tahun 2019 ini. Dan dengan angka 99 triliun rupiah ini, transaksi yang dipatok BI tahun ini bisa kita bilang sangat optimistis. Nah, kenapa target tahun ini bisa dibilang cukup tinggi dan optimistis? Ini sepertinya karena berkaca pada tahun 2018 lalu di mana pertumbuhan nilai transaksi ini berada jauh di atas target pemerintah dengan kenaikan mencapai 151%, mencapai 77,7 triliun rupiah jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada tahun 2017 lalu yang sebesar 30,94. Jadi dari sini ke sini ini pertumbuhannya itu sekitar 151%. Jadi ini bisa menjadi titik ukur juga ya betapa pesatnya pertumbuhan pasar e-commerce kita hanya dalam waktu setahun terakhir. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini baru 23% dari pengguna internet yang berbelanja online. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini sekarang secara singkat saja kita lihat produk-produk apa saja yang diincar masyarakat pada toko-toko online ini. Di urutan pertama ini ada kategori gadget dan juga aksesoris penunjangnya ya, yaitu dengan seperti gadget dan aksesoris seperti charger, casing dan segala macamnya. Ini dengan nilai transaksi mencapai 16,8 triliun pada 2018 lalu atau naik sekitar 110% jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu yang hanya sebesar 8,01 triliun. Dan yang kedua ini ada kategori produk-produk fashion seperti pakaian, sepatu, aksesoris dan sebagainya dengan pertumbuhan ini terbesar ya sangat signifikan. Di sini angkanya 261% pertumbuhannya hanya dalam waktu setahun terakhir. Itu menjadi 12,2% jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu atau tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3 triliun rupiah. Nah, setelah itu ya
diikuti juga ini dengan kategori seperti produk-produk komputer dan juga alat kosmetik yang kenaikannya ini semua juga di atas 100% pada tahun 2018 lalu. Jadi kita bisa lihat juga di sini pola berbelanja masyarakat terhadap beberapa kategori produk ini mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dulunya ketika kita ingin membeli komputer atau pakaian kita harus melihat langsung atau mungkin mencobanya terlebih dahulu, dan sepertinya sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi sudah semacam berubah gitu pola belanja masyarakat. Kita ke slide selanjutnya. Nah, pertumbuhan e-commerce kita yang sangat besar ini seperti saya sampaikan tadi di awal ya, ini membuat negara kita menduduki pertumbuhan e-commerce tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ini berdasarkan data yang dirilis oleh Sea Economy 2018 oleh Google dan juga Temasek. Kita lihat targetnya dulu ya, pada tahun 2025 ini dikatakan bahwa nilai dari industri e-commerce kita bisa mencapai 53 miliar dolar Amerika Serikat atau setara juga dengan 757 triliun rupiah. Dan berdasarkan penelusuran kami ya di CNBC Indonesia ini, beberapa lembaga kelas dunia lainnya juga optimistis pasar e-commerce kita ini akan bernilai di atas 50 miliar dolar Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, Google, Statista, McKinsey, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat juga ya berapa valuasi dari pasar e-commerce kita saat ini, yaitu per akhir 2018. Ini angkanya berada di kisaran 12,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara juga dengan 174 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan data 3 tahun lalu yang pada tahun 2016 itu sekitar angkanya hanya sekitar 1,7 miliar dolar. Ini artinya valuasi pasar e-commerce kita ini telah naik 7 kali lipat. Jadi makanya tak heran ya kalau lembaga-lembaga ini optimistis pasar e-commerce Indonesia ini akan bernilai lebih fantastis lagi dalam masa beberapa tahun mendatang. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, potensi serta peluang dari pasar e-commerce kita ini sangat besar sekali dan alangkah baiknya kalau kita bisa ikut memanfaatkannya. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan ya, e-commerce ini menjadi salah satu motor penting dalam pertumbuhan perekonomian kita. Di mana sebagai informasi juga ya, ini sumbangannya terhadap produk domestik bruto kita atau PDB terus meningkat setiap tahunnya. Dan per 2017 ini angkanya sudah mencapai 125 triliun rupiah sumbangan terhadap PDB. Namun angka ini ya tak sampai 1% sumbangannya. Tapi ini seiring dengan peningkatan yang pesat seperti saya katakan tadi ya, transaksi saja sudah naik 150% dalam setahun. Jadi sumbangan e-commerce terhadap PDB Indonesia ini dikatakan berbagai pihak akan mencapai 2035 triliun pada tahun 2030 mendatang. Jadi dari 125 dikatakan akan mencapai 2035 triliun. Nah, sekarang kita lihat juga ya beberapa tantangan sekaligus potensi dari pertumbuhan e-commerce kita yang sangat pesat ini. Ini yang pertama, ini berdasarkan statement dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri baru-baru ini yang mengatakan produk lokal atau produk made in Indonesia hanya terserap sekitar 6-7% dari total produk yang dijual di toko-toko online ini. Jadi selebihnya ya sekitar 90% itu merupakan produk luar atau produk impor, atau angkanya ini juga 89 triliun dari transaksi yang dipatok tahun ini yang tadinya sebesar 99 triliun dari transaksi e-commerce. Jadi kebanyakan ya 90% itu merupakan produk luar dan bukan produk lokal. Nah, bisa kita bayangkan ya jika kebalikannya yaitu 90% produk made in Indonesia yang dijual di platform e-commerce, berapa besarnya sumbangan terhadap perekonomian kita dari sektor e-commerce ini. Dan selain itu ya, yang kedua, ada platform e-commerce ini saat ini dikatakan masih terpusat di Pulau Jawa dengan sekitar 80% dari transaksinya ini dilakukan di Pulau Jawa. Jadi belum tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dan hal ini ya dikarenakan ada beberapa faktor seperti terhambat permasalahan infrastruktur dan juga logistik, serta akses terhadap internet yang juga mungkin masih terpusat di area urban yaitu sekitar 72%. Nah, jadi kalau kita lihat ya belum semua masyarakat Indonesia dapat menikmati serta mendapat akses terhadap pasar online ini. Nah, tapi ya seiring digenjotnya pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Jokowi ini sekali lagi saya tegaskan ini membuka peluang yang besar untuk pasar online ini menjangkau online shopper di seluruh pelosok Indonesia. Baik, sekian gambaran pertumbuhan e-commerce di negara kita serta peluang dari pertumbuhan yang dapat kita manfaatkan.